OSHC atau yang disingkat Overseas Student Health Cover itu adalah insurance ketika teman-teman memutuskan untuk studi di Australia selama jangka waktu tertentu, misalnya katakanlah dapat visanya 2 tahun atau lebih gitu ya. Jadi teman-teman wajib memiliki itu untuk memastikan bahwa kalau teman-teman sakit atau yang berkaitan dengan rumah sakit itu bisa ada covernya. Nah, di video ini saya akan ngebahas tentang poin-poin penting mengenai OSHC, termasuk apa saja sih yang di-cover, apa saja yang tidak di-cover. Keep watching. Sebagai international student, teman-teman wajib memiliki OSHC, sebagaimana kalau teman-teman PR atau citizen ya, teman-teman punya yang namanya Medicare alias kayak BPJS-nya Australia, sehingga kalau untuk pemegang visa temporer seperti students itu tidak mendapatkan hak Medicare, sehingga butuh yang namanya private insurance. Begitu juga kalau misalnya lagi on WHV, kalau mau ngambil insurance atau working visa dan lain sebagainya. Jadi tetap bisa mengambilkan atau daftar private insurance sebagaimana OSHC. Nah, ketika teman-teman sebelum memiliki visanya wajib enroll berbarengan gitu ya OSHC ini. Jadi teman-teman misalnya dipilihin nih sama agent, ya udah ini aja deh gitu perusahaannya atau providernya. Nah teman-teman bisa pilih sendiri, misalnya saya mau yang provider X deh atau Y gitu karena saya lebih suka dengan fiturnya atau apapun yang mereka tawarkan. Nah, apa saja providers yang ada di Australia? Saat ini ada yang namanya Bupa, AHM, NIB, Medibank, Allianz, dan CBHS. Jadi ada 6 yang besar yang diakui gitu ya, yang ada di Australia. Yang paling besar itu pada umumnya Bupa ya, Bupa, Medibank itu banyak yang teman-teman international students pilih. Tapi of course bisa dipilih tergantung dari kriteria masing-masing ya, kayak misalnya biayanya atau apa saja yang ditawarkan sebagai premi itu teman-teman bisa cek sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa pilih sebelum dipilihkan sama agent. Sekarang kita masuk ke poin apa saja yang di-cover oleh insurance atau OSHC. Yang pertama yaitu adalah hospital expenses. Jadi kalau seandainya teman-teman sampai masuk rumah sakit dan dirawat, itu bisa di-cover sama OSHC. Nah, pada saat dulu ya, long time ago, ini cerita aja, kalau saya pernah mengalaminya juga. Saya pernah sakit ya, dan pada saat itu saya harus dirawat di rumah sakit selama 1 malam. Tapi karena pada saat itu saya sakit, saya udah nggak mikirin lagi yang namanya bayar-bayar gitu ya. Saya cuma kasih insurance saya. Pada saat itu saya pakai Bupa, dan kemudian semua cover itu, maksudnya semua biaya itu di cover. Jadi yang namanya biaya perawatan, biaya ruangan rumah sakit, biaya dokter, dan juga kebutuhan yang dibutuhkan di rumah sakit seperti makanan, obat, dan lain sebagainya gitu ya, itu sudah di cover, atau biaya nurse dan juga dokternya pastinya gitu. Jadi sudah di cover 100%. Namun ya, mungkin itu juga tergantung case by case, tapi juga tergantung dari perusahaannya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa langsung gitu ya bayar, bawa itu insurance ketika lagi emergency seperti itu, bawa selalu kartunya di dompet. Kemudian poin yang kedua yaitu GP consult, atau GP itu General Practitioner atau dokter umum. Jadi kalau seandainya teman-teman sakit ringan, nggak yang seperti saya harus dirawat di rumah sakit dan dilarikan ke UGD dan lain sebagainya, yang drama-drama kayak gitu, itu teman-teman bisa datang ke klinik-klinik kecil yang terdekat gitu ya, atau yang convenient dikunjungi. Jadi teman-teman ke sana bikin appointment, kemudian tunjukkan yang namanya OSHC-nya atau card-nya gitu ya sebagai account, dan kemudian setelah teman-teman mendaftarkan itu, kalau belum ya, kalau pasien baru gitu ya, biasanya diminta untuk ngisi form, menunjukkan card-nya gitu ya, lalu kemudian dipersilakan untuk duduk dan
menunggu panggilan dari dokter gitu. Nah, ketika teman-teman datang ke klinik ya, yang bulk billing khususnya, itu teman-teman dapat 100%. Tapi pada saat ini ya, saya jarang ya yang namanya mendengar bulk billing atau di cover 100%, karena saya juga udah PR gitu, jadi tidak menggunakan OSHC lagi. Tapi pada saat dulu ketika saya datang ke klinik bulk billing dan juga menggunakan OSHC itu 100%. Nah, bisa jadi ada perubahan ya. Kalau misalnya, ini kamu harus bayar out of pocket. Nah, kalau kamu harus bayar out of pocket itu biasanya kayak sistemnya tuh 30-70. Jadi 70%-nya sudah di cover sama insurance, 30%-nya kamu bayar. Let's say kamu bayar rumah sakit, maksudnya dokter consult atau GP, itu harganya $100, insurance bayar 70, kamu bayar 30 misalnya kayak gitu. Kalau harus keluar out of pocket. Tapi most likely untuk international students atau untuk temporary visa holder itu gratis. Yang bayar itu justru yang punya Medicare. Kalau Medicare itu harus bayar segitu, 30-70. Tapi who knows, akan sama juga gitu ya peraturannya. Jadi bisa double check ke klinik dan juga insurance-nya masing-masing. Kemudian obat. Kalau misalnya teman-teman perlu yang namanya obat medical yang juga di-prescribe sama dokter, ya obat itu let's say obat keras lah, bukan obat yang kayak obat kosmetik gitu ya, obat mata atau misalnya hal-hal yang berkaitan kosmetik, bukan yang urgent gitu ya. Jadi itu teman-teman bisa bayar itu di apotek ketika teman-teman ke chemist, tunjukkan insurance. Dan kalau seandainya itu adalah bagian yang terintegrasi dari, misalnya contoh kayak saya pernah masuk rumah sakit yang saya pernah ceritakan ya di awal, dan kemudian dapat obat gitu ya dari dokter untuk pemulihan. Nah, ketika obat pemulihan itu ada persetujuan dan receipt dari dokter, itu saya bisa tunjukkan yang namanya insurance card, dan itu bisa gratis kalau memang case-nya seperti itu. Tapi ada juga obat yang nggak ditanggung gitu ya dari OSHC. Nah, kemudian itu ada yang namanya implanted prosthesis, alias kalau kecelakaan. Jadi misalnya amit-amit ya, dalam keadaan naas atau sial gitu ya, itu kecelakaan yang berkaitan dengan harus ganti organ atau apalah gitu. Nah, itu bisa juga ditanggung sama OSHC. Nah, juga adalah ambulance. Jadi ketika teman-teman ada hal emergency, misalnya sakit kayak pneumonia, sesak napas atau apa yang bener-bener sangat urgent, teman-teman panggil ambulance. Itu ada di 000, kalau Amerika itu 911 ya. Kalau di Australia itu klik 000 di HP, atau bahkan kalau ada di Apple Watch atau di pakai iPhone, itu setahu saya ya bisa klik yang bagian emergency. Tapi kalau yang Android saya kurang tahu gimana caranya, pasti ada juga fitur seperti itu. Dan kemudian ambulance akan datang. Itu cepat kok. Pokoknya ambulance, firefighters, pokoknya yang bagian emergency itu mereka akan datang segera gitu ya, nggak pakai lama. Jadi ketika ada case emergency seperti yang saya sebut di contoh, kayak udah megap-megap banget gitu ya atau gimana, itu teman-teman bisa di cover sama insurance. Tapi ingat teman-teman, telepon ketika hanya sedang emergency saja. Sekarang kita masuk ke bagian apa saja yang tidak di cover oleh OSHC. Yang pertama yaitu bagian kosmetik. Jadi kalau seandainya teman-teman mau melakukan operasi bedah yang terkait dengan kosmetik, misalnya kayak wajah atau slimming gitu ya, untuk penurunan berat badan yang dioperasi bedah kayak gitu, itu tidak di cover pastinya gitu ya. Jadi terkait yang kosmetik lah, itu contoh aja. Kemudian juga optik, kayak kalau misalnya teman-teman mau ada pakai kacamata, soft lens atau apapun yang terkait itu tidak di cover oleh
OSHC yang basic maksud saya. Nah, yang kedua yaitu extras. Extras itu yaitu seperti visio atau misalkan chiropractor atau misalnya dental atau optik juga misalnya termasuk yang tadi itu teman-teman kalau mau itu di cover itu teman-teman mesti bayar premi yang premium. Jadi misalnya kalau di Bupa atau Medibank atau apapun lah ya insurance yang saya sebut tadi providersnya itu mereka menyediakan dua hal, yaitu yang basic yang seperti apa saja yang di cover yang saya sebut sebelumnya dan juga extras. Itu namanya extras cover gitu ya. Jadi teman-teman bayar fee tambahan on top of the basic fee. Jadi misalnya mau ambil dental atau misalnya itu semuanya udah tercover biasanya, tapi ada limitnya. Jadi tergantung paket-paketnya. Biasanya mereka ada paket perunggu, ada paket emas atau apalah gitu, diamond gitu-gitu. Jadi tergantung teman-teman ngambil paketnya tuh yang mana gitu, yang lebih mahal ya lebih banyak limitnya gitu. Jadi untuk some points gitu ya teman-teman bisa mendapatkan benefit gitu kalau seandainya teman-teman memang butuh reguler perawatan di bagian tertentu kayak optik tadi atau misalkan apalah dental gitu ya, karena untuk sekali ke dental kalau kenapa-napa, kalau sakit gigi atau gimana itu bayarnya bisa mahal sekali gitu ya, karena dental gitu loh kalau di luar negeri itu apalagi di Australia itu pasti mahal. Tapi kalau seandainya misalnya cuma teman-teman kepingin kayak bersihin gigi secara reguler, misalnya setiap 6 bulan, itu sih kalau menurut saya ambil yang basic aja. Karena kayak bersihin gigi itu pada umumnya $100 kalau yang basic. Tapi ya of course tergantung setiap klinik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pakai scan, apa misalnya ada gigi yang bermasalah atau enggak gitu, itu biasanya tambah lagi biayanya gitu, atau memang kerusakannya lebih gitu, pastinya nggak hanya sekedar dibersihin aja itu akan tambah lagi, jadi tergantung kebutuhannya. Lalu dari segi infertility ya, jadi kalau seandainya teman-teman kepengen yang namanya IVF, itu setahu saya juga tidak di cover gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ini terutama buat yang dependent ya. Kalau misalnya teman-teman yang visa utamanya tuh suami kemudian bawa istrinya gitu ya. Jadi harus be aware kalau seandainya istrinya sedang hamil itu biasanya ada semacam kayak wave atau apa ya, masa tunggu gitu selama 12 bulan ya kurang lebih. Jadi bisa double check di setiap cover atau misalkan kebijakan itu ada policy-nya dan beda-beda, dan setahu saya tuh harus nunggu 12 bulan baru bisa di cover sama OSHC. Kan kayak lama banget gitu nunggunya gitu ya, masa period bisa aktifnya gitu. Jadi seperti itu. Dan juga kalau seandainya gitu ya, belakangan ini kalau saya lihat di grup yang ada di Facebook yang di The Rock ya, itu saya ngeliat bahwa ada beberapa orang di Australia itu meninggal karena bisa jadi serangan jantung atau misalkan karena kerjanya terlalu berlebihan atau gila sehingga mungkin mengabaikan kesehatan, jam tidur, jam makan dan lain sebagainya, atau memang ada penyakit bawaan yang ada di sudah dibawa dari Indonesia gitu ya, sehingga meninggal ada yang meninggal di kos-kosan, ada yang meninggal di kamar mandi gitu ya. Jadi menyeramkan lah gitu. Nah, maksud saya juga bisa melihat aspek apakah si insurance ini ada death cover atau enggak gitu ya. Jadi ketika meninggal itu nanti apakah insurance ini bisa memiliki biaya apa atau premi gitu ya, mengirimkan jasad ke Indonesia atau tidak gitu. Jadi hal-hal seperti itu juga bisa menjadi pertimbangan ketika teman-teman akan memilih OSHC. Apakah OSHC bisa digunakan di luar Australia? Jawabannya tidak ya. Jadi misalnya teman-teman sedang ke Indonesia, lagi ke Bali nih, lagi liburan, terus kenapa-napa, kecelakaan motor atau gimana,
dan kemudian menyerahkan insurance ya, Bupa atau misalkan OSHC-nya teman-teman gitu ya di Bali. Nah, itu tidak di-cover. Jadi OSHC itu hanya di dalam Australia saja. Nah, sekian ya video dari saya. Semoga bisa bermanfaat ketika teman-teman akan memilih OSHC dan akan datang ke Australia. Jangan lupa like, subscribe, dan juga bisa follow di @nura.lami ya di Instagram. Oke deh, bye for now.